selamat siang anak-anak kami semua kelas 7. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Iya, puji syukur ya karena kita masih diberi kesehatan sampai pada saat ini. Kelihatannya anak-anak kami juga masih sehat-sehat semua, masih bugar dan bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya ya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita berdoa dulu supaya mendapat keberkahan dari Tuhan. Jadi saya minta untuk Ketua Kelas Suhendro, silakan pimpin doa. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapat dapat bermanfaat untuk kita. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih buat Suhendro. Sama-sama Pak. Ini les terakhir ini memang susah ya, apalagi buat kami guru-guru. Les terakhir susah untuk membangun konsentrasi anak-anak dalam belajar. Nah, untuk itu kita relaksasi dulu ya, semuanya tangannya di depan, tangannya coba diremas-remas, tangannya diremas-remas. Oke, kemudian kepalanya cukup, tarik nafas. Ya, oke ya, mudah-mudahan bisa memberi sedikit kesegaran buat kita untuk memulai. Ya, fat stroke itu Pak. Ya, fat Iya. stroke Pak. Gak berhenti tangannya. Iya Pak. Udah ya, Pet. Ngelik, Pak. Oke. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang materi Microsoft Excel, yaitu tentang fungsi aritmatika, di mana fungsi itu adalah menggunakan rumus matematika di Microsoft Excel. Ya. Nah, kali ini saya mau tampilkan dulu materi yang mau kita bahas hari ini ya. Oke, perhatikan baik-baik ke layar di depan ya, Nak ya. Iya, kita bahas tentang Microsoft Excel. Nah, yang pertama saya tampilkan dulu satu kata-kata kutipan sebagai motivasi buat kamu dari Sakuntala Devi. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menerap ilmu kehidupan. Artinya di sini ya namanya datang ke sekolah bukan cuma ya sekedar kegiatan yang rutin, kamu ke sekolah terus pulang, terus sekolah lagi besoknya pulang, yang nggak dapat apa-apa begitu ya. Kalau bisa dan mulai hari ini dan berikutnya kamu juga harus paham ke sekolah itu bukan sekedar datang hadir untuk memenuhi aktivitas kamu, tapi sekolah adalah bagaimana kamu bisa menyerap ilmu dari pembelajaran-pembelajaran yang sudah kamu terima. Itu dia. Ya, tetap semangat anak-anak kami, walaupun ini kita sudah siang ya. Temuan kita ini tetap semangat ya. Kemudian saya mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Kali ini kita belajar tentang rumus fungsi ya. Jadi yang pertama, tujuan kita pembelajaran hari ini, kamu bisa memahami penggunaan rumus dan fungsi statistik. Apa itu? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis rumus dan fungsi untuk memecahkan permasalahan dengan tepat. Oke, nanti juga saya akan menampilkan permasalahan kepada kamu melalui LKPD dan selesai demonstrasi nanti. Kemudian yang ketiga, mampu menerapkan rumus fungsi pada aplikasi Microsoft Excel dengan tepat. Jadi setelah kamu paham ya menggunakan rumus, kamu bisa menerapkannya. Yang keempat, menerapkan rumus dan fungsi untuk memecahkan permasalahan. Iya, itu nanti soal yang saya berikan, kamu kerjakan dengan menerapkan rumus yang sudah kamu pahami tadi. Kemudian yang terakhir, yang 5, kamu bisa membuat laporan penjualan dengan memanfaatkan rumus fungsi pada Microsoft Excel yang sudah kita pelajarin ya. Oke, pada bagian ini atau pertemuan kali ini tentunya setiap pertemuan ada aspek penilaian yang saya kutip dari pembelajaran kita, yaitu yang pertama penilaian sikap, yaitu tingkah laku perilaku kamu di kelas ya. Kemudian pengetahuan, ini pemahaman kamu tentang materi pembelajaran yang sudah
pelajari. Kemudian yang ketiga keterampilan, yaitu kemampuan kamu dalam melakukan aplikasi itu ya, seperti melakukan rumus begitu ya, menerapkan rumus di aplikasi Microsoft Excel. Itu penilaian keterampilannya. Oke. Nah, materi kita adalah rumus fungsi statistik. Jadi, Microsoft Excel merupakan salah satu piranti lunak atau perangkat lunak yang dibutuhkan pada era teknologi seperti saat ini. Kebutuhan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kaum kantoran saja. Jadi bukan hanya orang kantor aja yang butuh paham Microsoft Excel ini ya. Tapi juga anak kuliah hingga siswa-siswi di bangku sekolah seperti kamu juga. Oleh karenanya, kemampuan pengusahaan Microsoft Excel atau biasa disebut dengan Excel ini sudah menjadi keharusan. Jadi kaitannya dengan rumus fungsi statistik ya, rumus Excel maupun fungsi statistik harus diawali dengan tanda sama dengan. Itu yang perlu kita ingat. Mengawali rumus atau fungsi harus pakai sama dengan dulu kita ketik. Itu harus jadi ingatan buat kamu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan rumus fungsi? Itu dulu ya. Apa yang dimaksud dengan rumus fungsi? Siapa ada yang bisa menjawab apa itu rumus fungsi? Anak kami? Itu rumus yang bisa dipakai untuk Excel itu, Pak, untuk menyelesaikan masalah perhitungan. Iya, untuk menyelesaikan perhitungan, ya. Untuk menyelesaikan perhitungan. Jadi perhitungan apapun kita bisa selesaikan di Microsoft Excel ini. Dari mulai yang ringan-ringan sampai yang rumit-rumit kita bisa selesaikan di Microsoft Excel. Nah, kemudian yang kedua, dokumen Excel apa saja yang bisa kita buat dengan menggunakan rumus ini? Laporan keuangan, Pak. Daftar nilai Ya. siswa, Pak. Bisa. Daftar gaji, Pak. Iya, boleh. Daftar utang, Pak. Ayu banyak utang sama saya, Pak. Rentenir ya? Iya, Pak. Itu bahaya itu ya. Jangan Buku kas diteruskan kelas, ya. Pak. Buku kas kelas. Oke. Yang berkaitan dengan perhitungan semua mudah dilakukan dengan Microsoft Excel. Bagi anak-anak sudah paham kira-kira ya fungsi dari rumus ini dan apa itu kegunaannya ya. Ya, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ada beberapa rumus fungsi statistik yang mau kita bahas, yaitu yang pertama, dalam hal ini kita untuk membuat laporan penjualan dulu ya, untuk sampelnya atau permasalahan yang nanti akan kita bahas. Jadi rumus fungsi statistik yang pertama yaitu sum, penjumlahan, yang kedua average, rata-rata, yang ketiga max, tertinggi, yang keempat min, terendah, dan count, jumlah data keseluruhannya. Iya. Oke, nah ini pembahasannya. Jadi cara mengerjakannya begini. Apa itu rumus sum? Fungsi utama rumus sum adalah untuk mencari penjumlahan, ya. Nanti cara ini akan saya demonstrasikan di Microsoft Excel. Ya, di sini juga ada di LKPD kamu. Kamu bisa lihat di LKPD yang sebentar lagi saya akan bagikan ya. Kemudian yang kedua tadi average. Ini dia. Kemudian yang ketiga min. Oke. Kemudian yang keempat max. Dan yang terakhir count. Oke. Nah, sebelum kita mulai untuk berdemonstrasi ya atau membahas materi yang kita bahas yang mau kita bahas di 5 topik tadi, fungsi statistik itu, sebelumnya saya minta tolong dulu ketua kelas untuk membagikan LKPD ini. Silakan bagikan ke teman-teman kamu. Ambil, saya akan membagi kelompoknya ya. Baik, Pak. Saya akan membagi beberapa kelompok ya. Kelompok 1 Wildan, Susi dan Suhendro. Ya, Pak. Kemudian kelompok 2 Wahyu, Taufik dan Yafet. Kelompok 3 Yuda, Utia dan Susi. Oke, kamu berdiskusi ya. Saya boleh tukar kelompok nggak, Pak? Yafet tidur, Pak. Lupa. Pasti dia nyari saya tuh, Pak. Pasti Ayu dia mau sama saya tuh, Pak. Yafet, tolong aktif ya nak ya. Jangan mengandalkan temannya aja, itu nggak bagus. Nanti kamu yang nggak ngerti apa-apa loh. Iya, kamu yang rugi. Ya Yafet ya. Wahyu nanti kalau dia
dicubit Bangun aja. nih, bangun nih aja, bangun nih. Itu Oke. ada air itu di samping itu, siramkan ke Siram muka. aja tuh. Demi Pak, kalau kemajuan dia nggak ngerjain, saya nggak tulis namanya ya, Pak. Iya, gitu aja. Iya. dipaksa harus mengerjain. Lucu boleh. aja kan ada cutter di tasmu. Tidak boleh Jangan. tidak. Nanti kalau dia Boleh. begitu lagi laporin ke saya. Oke. Baik, tadi anggota kelompoknya sudah kan? Nah, Sudah, Iya, Pak. sudah, Pak. Sudah, Pak. LKPD-nya sudah, Suhendro udah dibagi semua Sudah LKPD-nya. semua, Pak. Aman. Oke, iya, kita saksikan dulu videonya supaya lebih gampang nanti dipahami. Saya ada video tutorial yang saya buat supaya gampang dipahami. Nanti kita tinggal memecahkan masalah. Kita lihat videonya dulu ya. Kita nonton Pak Sofian lagi. Sabar ya. Pak Sofian jadi YouTuber ya sekarang. Iya, udah lama ini. Cuman kamu aja yang nggak subscribe channel saya ini. Pak, nanti saya ikut kontennya ya, Pak. Bu Ayu jorok, Pak. YouTube-nya ditutup. Dilihat ya. Baik, selamat bertemu kembali anak-anak kami kelas 7 bersama saya Teacher Sofian di sini yang akan memberikan tutorial buat kalian untuk memahami materi Microsoft Excel, yaitu tentang penggunaan fungsi statistik, sum, average, min, max, dan count. Oke. Pertama sekali kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel-nya ya. Oke, pilih yang blank workbook. Nah, kemudian di sel B langsung saja kita ketikkan data 1, data 2, data 3, kemudian jumlah. Kita masukkan dulu datanya ya, yang pertama 50, 45, 30, kemudian 60, 40, 25, 45, 30, 55. Oke, ini kita masukkan langsung dulu ya ke rata-rata, kemudian nilai terendah min, nilai tertinggi max, kemudian count. Kita buat jumlah data gitu ya. Oke. Nah, kali ini kita akan menerapkan rumusnya di sini ya. Kita beri border dulu biar sedikit rapi. Oke, gitu. Iya. Oke. Sekarang kita akan menerapkan fungsi statistik sum ya. Yang pertama, untuk mengawali rumus kita ketik dulu sama dengan sum buka kurung, kemudian blok datanya ya, data 1 sampai data 3, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, nanti kita dapat hasilnya. Kemudian untuk mengisi kolom yang di bawahnya kita tinggal menggunakan autofill saja, arahkan ke sudut kanan bawahnya, kemudian drag gitu. Nah, kemudian untuk rata-rata kita menggunakan fungsi statistik average. Caranya sama, ketik dulu sama dengan, kemudian ketikkan average, buka kurung, kemudian blok datanya ya, drag, kemudian tutup kurung, enter. Oke, itu rata-ratanya. Kemudian gunakan fasilitas autofill command. Iya, rumus berikutnya adalah fungsi statistik min ya, untuk mencari nilai terendah. Oke, caranya sama, ketikkan sama dengan min, buka kurung, blok datanya, oke, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, lakukan hal yang sama. Iya, oke. Kemudian untuk max, nilai tertinggi sama ya, diawali dengan sama dengan, kemudian ketikkan max, buka kurung, kemudian blok datanya, tutup kurung, enter. Oke, iya, ini dia.
Nah, untuk mencari jumlah data, kita ambil sampel jumlah data yang ada di sini ya. Jadi kita nggak usah menggunakan autofill nanti. Jadi kita hanya mengisi yang di atasnya saja. Ya. Caranya sama, ketikkan sama dengan count, buka kurung, kemudian blok seluruh datanya ya dari sel B3 sampai D5. Oke, itu dia. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, itulah dia cara menggunakan rumus fungsi statistik sum, average, min, max, dan count. Oke. Baik, anak-anak kami semuanya, yaitu dia video pembahasan tentang fungsi-fungsi statistik tadi. Dari video tersebut juga kamu sudah bisa memahami bagaimana penerapannya ya menurut saya ya. Nah, sekarang saya akan menampilkan permasalahan yang mau kamu kerjakan dari LKPD kamu. Silakan sekarang coba buka LKPD kamu. Kamu akan menemukan permasalahannya. Di situ membuat laporan keuangan. Silakan masing-masing buka komputernya ya, masing-masing buka komputernya. Kemudian silakan dikerjakan di komputer kamu masing-masing dan kamu bisa berdiskusi dengan teman kelompokmu untuk menyelesaikan LKPD. Nah, untuk penyelesaian LKPD kamu tidak berkelompok ya, kamu mengerjakannya secara mandiri. Namun untuk penyelesaiannya kamu bisa berdiskusi. Oke, nanti mungkin kira-kira berapa ya, 5 menit mungkin saya kira sudah bisa kita kumpulkan LKPD-nya. Kemudian saya akan meminta satu orang dari kelompok kamu akan mempresentasikan hasil kerjanya kepada teman-teman yang lainnya. Ya, silakan bekerja. Kalau ada permasalahan kamu boleh tanya ke saya atau ke teman kamu yang sudah paham juga boleh. Ya. Pak Hendro nyontek, Pak. Hendro, Orang cuma meregangkan badan aja kok nyontek. kalau nggak paham Hendro, di LKPD itu jelas loh, di materi yang di YouTube tadi itu, yang saya tampilin tadi itu juga ada di LKPD di atasnya itu. Pak, ini ada data kosong, boleh diisi atau kosongin aja Pak? Yang mana itu Wildan? Yang di kotak-kotaknya ini, yang iPhone. Itu dikosongin aja karena memang dia nggak punya penjualan, supaya nanti jumlah data di rumus count-nya itu sinkron dia gitu. Oh gitu ya Pak, ya Pak. Ya. Jadi kalau dia nggak ada penjualan di nol, nggak usah diisi angka. Nanti kalau diisi angka dia malah ada nilainya. Untuk buat kali saya bikin X ini Pak di bonus. Oh jangan, Pakai apa ya Pak? jangan. Itu pakai tanda bintang kalau Pakai dia. bintang ya Pak. Bintang. Nggak benar. Ya Pak. Pak, bintangnya bintang kejora apa bintang timur, Pak? Bintang apa yang kamu suka? Ya. Pasti kecora Pak. Yang penting bintang, asal jangan pakai. Joranya lagi sakit ya kan? Bintang laut. Bintang laut boleh, Pak. Boleh. Ya, yang penting bentuknya bintang, Wahyu. Terserah kamu. Banyak kali cerita Ayu nih Pak, boleh ku banting deh Pak? Janganlah. Gue bilang sama Oke. aku ya. Kita udah siap nih intro kan? Ya, kami udah siap. Iyalah, kami udah siap. Ada yang siap? Ya, udah, kami kelompok pinter-pinter ya, nah, bro. Oke, sudah siap untuk presentasi? Kita duluan ya, Hendro ya. Langsung. Oke. Ya, oke, silakan. Yuk, Buat tengok teman-teman nih, tengok yang lain, nih. silakan perhatikan. Ini teman kamu udah ada yang siap duluan ini. Tengok nih yuk. Silakan, Wildan. Iya loh. Jangan berkaca aja. Aku kan nggak bisa hidup tanpa kaca. Pak, Yafet tidur lagi, Pak. Yafet, kamu yang benar. Kami punya kami Siap. siap Yafet tidur Ya, aja, jangan. Pak. Jangan kamu mengandalkan teman aja ya, Yafet. Siap. Kamu juga harus berangkat. Siap.
Silakan. Saya- Wildan. Saya lapar, Pak. Ya, nanti ya, sebentar lagi ya. Sebentar lagi kita mau pulang. Udah kelihatan, Pak. Oke. Iya, bagus. Untuk Ini- bonus coba lihat, saya lihat bonus. Kerja kami sama Hendro, Iya, Pak. dia syaratnya apa itu? Sama dengan Zoom, buka kurung D8, banding F8. Iya, berarti menjumlahkan dulu ya, menjumlahkan dulu baru dikali Baru dikali 5%. Iya, Tadi benar. tadi kami error, kami bikin kali. Bikin kali. Iya. Terus dari mana bisa tahu kalau itu pakai tanda bintang? Tadi kan udah bertanya, Pak. Oke. Itu kami ganti. Iya. Bagus, Pak. bagus. Ya. Punya kami nggak ada rupiahnya, Pak. Oh, itu formatnya. Ya, formatnya. Kemarin kamu nggak perhatiin waktu kita mau mengatur tampilan ya, mungkin. Ya, itu pertemuan kemarin tuh. Mengatur tampilan Oh, minggu lalu format aku nggak. angka. Minggu lalu Di- kan aku Ini nggak nih, datang, di Pak. di atas Makanya. ini, di akunting ini. Minggu lalu dia asam lambung, Pak. Nah, itu dia pengaturan Pasti tampilan. kamu general masih general kan? Oh, Kami udah general. akunting nih. Oh iya Pak, udah bisa. Iya, kemudian tuh ngisi di bawah di mana itu? Pakai autofill ya, Wildan. Iya, pakai autofill kami tarik aja, Pak. Iya, mantap. Seret aja. Oke. Kemudian Kemudian jumlah jumlah barang. barang 10 ya, Pak. Iya, Ini semua kan, Pak? karena kan kalau semua itu sebenarnya kalau berisi jadi 12 ya, karena dua nggak ada penjualan. Nggak ada penjualan, Pak. Secara kasat mata mungkin kita bisa lihat oh itu 12. Tapi kalau datanya banyak, kita kan nggak bisa lihat ya. Nah, tentu menggunakan rumus count inilah. Oke, silakan lanjut. Untuk penjualan terendahnya 2 juta, Pak. Itu di iPhone Syukur sama Yuda. Iya, Rumusnya sama dari Min blok yang ini, Pak. D8 Iya. biru ini, Pak. iya, benar. Untuk penjualan tertingginya sama dengan Max. Iya, Bloknya ya itu semua. Datanya salah ya. salah kelewatan. Oh ya, ini nih kelewatan. Iya, Tapi nggak berpengaruh juga. nggak berpengaruh karena dia nggak Bukan angka ya. bukan apa. Oke, lanjut. Rata-ratanya 2.900, rumusnya AVRAG. Benar. Total penjualan SAM Iya. SAM D8 F11. Oke, Pak. Iya, bagus sekali ya ini. Sama Saya Pak kira kelompok si Wildan dan Hendro. Susi dan Suhendro ini bagus sekali pemahamannya. Kemudian jangan lupa ditulis langkah-langkahnya tadi ya untuk anak-anak yang lain juga di LKPD itu. Kamu lihat LKPD-nya, kamu tulis langkah-langkahnya di situ untuk mengisi masing-masing kolom. Ya, sesuaikan aja dengan apa yang sudah kamu buat di praktek tadi ya. Iya, Pak. Siap Pak. Oke. Langkahnya kami juga udah siap, Pak. Boleh saya tampil? Sudah siap ya? Siap, udah, Pak. Coba boleh dikasih tahu kayak mana penulisannya supaya teman-teman lain bisa ini juga. Dan udah siap juga. Sekali orang ini. Ini, Pak. Oke, iya benar. Jelasannya ada, Pak. Nanti yang lain juga dibuat seperti ini ya. Kamu jelaskan apa yang kamu lakukan untuk mengisi sel-sel yang jadi permasalahan tadi ya. Oke ya. Pak ya. Guru. Iya, Ke Pak. bawah lagi, ke bawah lagi, Guru. ke bawah lagi, Wildan terus sampai ke nomor 6. Oke. Nanti buat seperti ini ya semuanya ya. Oke, Pak Guru. Iya, Pak. Oke, bagus sekali. Saya tutup ya, Pak. Iya, silakan. Nah, Mantap, untuk Bro. anak-anak kami semua ya, dalam bekerja dengan Excel itu memang harus benar menggunakan rumus itu ya, karena salah aja satu karakter atau ada tanda baca, kalau tanda rumus itu yang tidak kamu sertakan, itu rumusnya nggak akan kena ya, seperti yang tadi dialami teman kamu di kelompok 1, mereka menggunakan tanda kali, itu memang jelas error ya. Baik,
nilai praktek kamu nanti saya akan menilainya dari hasil kerja dan LKPD kamu. Nah, untuk berikutnya saya akan memberikan kuis buat kamu untuk kamu kerjakan sebentar. Ya, waktunya mungkin sekitar 2 menit. Silakan kamu buka komputernya, aktifkan internet, dan kemudian kamu akses link yang saya akan bagikan ke kamu ya. Bentar saya akan bagikan. Oke. Iya, silakan masing-masing ke alamat kuisnya, silakan. Kita bagikan. Oke. Ya, 2 orang yang masuk, 3 orang. Jadi ini merupakan penilaian Saya udah masuk, Pak. Sudah. Suhendro Adi Nugroho ya? Iya, Pak. Nggak salah namanya itu. Seharusnya Suhendro Adi Andriani tuh, Pak. Oh gitu ya. Iya, Pak. Ih, nama aku itu Andriani, jangan pakai-pakai. Oke, kita start saja. Silakan dikerjakan. Oke. Capek, serius, konsentrasi, capek. Iya. Baik. Kita lihat Dipotong ya, dulu ya. lihat lagi siapa yang menjadi rankingnya ya. Wahyu, kemudian yang kedua Wildan, yang ketiga Suhendro ya, itu dia. Oke, untuk penilaiannya nanti saya akan ambil ininya ya, hasil dari kuisis ini saya akan rangkum di penilaian kamu. Oke. Nah, untuk selanjutnya saya akan melihat nanti dari hasil praktek kamu ya, kemudian hasil post test tadi ya, kemudian kalau yang tidak lulus KKM nanti ya, saya akan membuat pembelajaran remedial buat kamu minggu depan. Oke. Nah, sekarang saya minta kamu, salah satu dari kamu untuk menyimpulkan materi yang sudah kita bahas tadi. Ya, siapa salah satu di antara kamu yang bisa menyimpulkan apa-apa saja yang bisa kamu pahami dari materi kita yang barusan kita bahas. Saya lagi boleh, Pak? Boleh. Silakan Suhendro. Ini tadi saya coret-coret, Pak. Iya. Yang pertama, fungsi statistik pada Microsoft Excel mempermudah kita untuk melakukan perhitungan data berupa angka. Iya, Terus benar. yang kedua, fungsi statistik juga membantu untuk menyajikan data berupa laporan keuangan, daftar nilai, daftar hutang, gitu ya, daftar kredit dan seterusnya. Oke. Yang ketiga, penggunaan fungsi statistik ternyata sangat mudah dipelajari dan diterapkan pada Excel. Gitu, Iya, Pak. baik, kesimpulan yang ini ya, yang simpel namun sangat tepat menurut saya ya. Karena memang penggunaan Microsoft Excel apalagi fungsi statistik itu mudah sekali. Kita hanya bisa mengingat nama rumusnya saja, min, x, dan nama-nama itu juga mudah diingat. Jelas kalau min dia
kecil, rendah, max, tinggi, gitu ya kira-kira ya. Oke, kemudian saya mau tanya juga ke salah satu siswa saya ini, Wahyu. Saya Pak. Pelajaran hari ini menurut kamu gampang dipahami atau bagaimana menurut kamu? Atau sulit? Oh, gampang Pak. Cuma tadi kami karena nggak ada rupiahnya, jadi saya bingung. Tapi selebihnya gampang, apalagi ada videonya. Nanti kalau apa buat video konten lagi saya ikut ya Pak ya. Nah, silakan di follow, nanti setiap ini konten nanti akan muncul ya. Oke, makasih ya Pak. Oke, terima kasih Wahyu. Nah, untuk berikutnya ya, kamu bisa, atau yang masih kurang paham, kamu bisa melihat kembali video tayangan yang saya tayangkan tadi, atau kamu bisa cek di link YouTube saya. Pembelajaran yang akan datang juga saya banyak upload di situ. Jadi silakan kamu kunjungi channel YouTube-nya. Nah, kemudian untuk membaca, kamu bisa gunakan internet ya, di lab komputer. Kalau ada waktu sisa ya tentang Excel, kamu bisa buka-buka, atau di komputer yang ada di library atau di perpustakaan kita. Oke. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah dengan baik memperhatikan, walaupun sebagian sudah mulai ini ya, ingin pulang aja ya, udah siang begini. Ya, terima kasih buat kedisiplinan kalian sudah bisa memahami materi yang saya sampaikan. Kemudian untuk materi minggu depan ya, tetap di Microsoft Excel, namun kita selangkah ke depannya lagi. Kalau sebelumnya kita belajar tentang fungsi aritmatika, hari ini kita belajar tentang fungsi statistik. Minggu depan kita akan belajar tentang fungsi logika. Apa itu fungsi logika? Logika yang lagunya Agnes Monica itu ya Pak? Ya, itu kadang-kadang tidak ada logika, tapi kali ini memang harus ada logika. Ya? Betul lah tuh dia tuh Pak, ada logika itu Pak. Sama kayak handphone Oke. Pak. Ya, kamu bisa kunjungi situs saya atau channel saya. Di situ ada video tentang fungsi logika, kamu boleh lihat-lihat dulu supaya di pembelajaran berikutnya kamu bisa langsung paham ya. Channelnya apa Pak? Gimana? Channelnya apa? Channelnya Teacher Sofian, Teacher Sofian Sofian. Sianturi. Oke, nanti saya share di grup kita. Ya, siap Pak. Nah, baik, anak-anak kami, sampai di sini pertemuan kita. Untuk mengakhiri pertemuan ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa untuk menutup pertemuan kita ini. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita pulang dan mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak kami semua. Hati-hati di jalan, selamat siang, dan sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Bye bye. Bye Pak. Makasih Pak Guru. Pulang. Berdisian. Terima kasih Pak. Pulang, hore pulang.